Saya memberikan judul renungan saya malam ini adalah duka cita yang membawa kepada pengharapan. Kadang-kadang kita mengalami dilema ketika kita berada di tengah-tengah keluarga yang berduka, seperti pada malam ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana respons kita. Kadang-kadang dilematis, ya. Apakah saya harus ikut berduka cita juga, ataukah bagaimana? Ya, kadang-kadang kita bingung bagaimana sikap kita seharusnya. Tetapi malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Yesus meresponi, ya, bagaimana respons Tuhan Yesus menghadapi duka cita yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Saya ingin mengajak kita melihat Yohanes 11 ayat 33-36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Ayat ini mengajar saya, ya, dan kita semua, bagaimana Yesus turut berduka bersama orang-orang yang dikasihinya. Itu jelas sekali. Yesus yang adalah Allah, dia tahu apa yang akan terjadi dengan Lazarus. Dia tahu di mana Lazarus itu berada. Ya. Tetapi dia turut berduka bersama Maria dan Marta. Ya. Satu hal yang saya semakin menyadari, ya, ketika saya mempersiapkan renungan ini, muncul ayat Matius 27:46. Kenapa Yesus bisa begitu turut, ya, merasakan kesedihan bersama-sama Maria dan Marta? Matius 27:46, ayat yang kita kenal, ya. Dan kita baca, kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus sendiri mengalami hal yang sama, dan bahkan lebih dalam lagi rasa duka cita dia. Ya. Yesus mengalami duka yang terdalam ketika dia berada di atas kayu salib. Menurut saya, peristiwa yang terjadi di atas kayu salib, ya, ketika Yesus disalib, bahwa saya menyimpulkan bahwa duka cita yang terdalam yang terjadi di dalam sejarah alam semesta ini adalah saat keilahian Yesus terpaksa harus meninggalkan kemanusiaannya karena dosa-dosa manusia. Dan itu adalah merupakan duka cita yang terdalam yang dialami Yesus saat Bapanya meninggalkan dia. Jadi kita punya Tuhan yang sudah merasakan betapa dalamnya, betapa berdukanya ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Yesus merasakan itu sendiri. Itu sebabnya, ya, dalam Ibrani 4 ayat 15, bahwa kita punya imam besar, ya. Dan imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus turut merasakan kesedihan kita. Yesus sangat mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Ibu Dengsi, Lydia, dan Rahel. Dia sangat mengerti hal itu. Dia merasakan. Dan dia sudah rasakan itu ketika dia berada di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu sembunyikan kesedihan kita.
seolah-olah kita ini rohani. Ya. Kita tidak perlu di hadapan Yesus. Yesus sendiri, dia tahu. Dia sudah mengalami hal itu. Jadi, kalau saya bisa katakan, ya, kalau kita sedang mengalami duka cita, curahkanlah semua isi hati kita, kesedihan yang ada dalam hati kita. Dan biarlah dalam momen-momen seperti ini kita meratap bersama-sama Tuhan Yesus. Saya rasa itu hal yang pengalaman yang paling indah. Ketika kita yang mengalami kehilangan orang yang kita kasih, dan kita boleh meratap bersama-sama Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa kita tidak bisa tinggal terus di dalam rasa duka cita. Dia tahu bagaimana cara kita memperoleh kelegaan dalam hati kita, kedamaian kembali dalam hati kita. Oleh sebab itu, dalam Matius 11 ayat 28, Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan saya yakin ayat ini bukan hanya berbicara dalam hal kedukaan, kita kehilangan orang yang kita kasih. Tetapi ayat ini juga berlaku untuk kita. Apalagi kita di masa pandemik ini ya. Kita banyak mengalami kehilangan. Kehilangan karir kita mungkin, kehilangan mata pencarian kita. Tetapi Matius 11 mengingatkan kita. Yesus katakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan khususnya kepada Ibu Dengsi, Lydia, dan Rahel. Hanya Yesuslah yang dapat mengerti kesedihan kita. Hanya Dialah yang tahu, yang mengerti, karena Dia sudah mengalami kesedihan yang sama seperti kita. Sekalipun kami sebagai sobat-sobat kalian ya, berusaha untuk menghibur kalian, tetapi sesungguhnya kami harus jujur bahwa kami tidak mungkin dapat mengerti. Tidak mungkin bisa merasakan apa yang kalian alami, kesedihan ditinggalkan oleh Pak Henry ya, yang dikasihi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerti kalian. Oleh sebab itu, seperti yang Yesus katakan, "Marilah kepadaku." Datanglah kepada Yesus. Hanya Dia yang bisa memberikan kelegaan di dalam hati kita. Di tengah-tengah kesedihan ini. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Yesus tidak ingin bahwa kita tinggal terus dalam kesedihan. Karena Dia katakan dalam Matius 11 ayat 25-26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dan inilah yang menjadi pengharapan kita ya. Bahwa kita punya Yesus yang hidup. Kita bukan punya Yesus yang mati di kayu salib dan tidak dibangkitkan lagi. Kalau itu benar demikian, sia-sialah iman kita. Tapi sebaliknya kita punya Tuhan, Yesus yang sudah bangkit. Dan itulah pengharapan kita. Dan oleh karena iman kita itu, maka semua orang yang percaya kepada Dia akan dibangkitkan bersama-sama. Wahyu 21 ayat 24. Satu ayat yang selalu menjadi ayat pengharapan saya. Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 4. "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan." Dan disitulah merupakan pengharapan kita ya. Di balik kematian ini. Di balik rasa duka kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi.
bahwa ada Yerusalem yang baru. Bahwa kita ini semua adalah hanya numpang di dunia ini. Kita cuma numpang lewat di dunia ini. Kita satu persatu akan berjalan menuju Yerusalem yang baru itu. Satu tempat di mana kita tidak akan merasakan lagi air mata. Satu tempat di mana tidak akan ada lagi perkabungan. Dan itulah yang menjadi pengharapan setiap orang yang percaya. Dan terakhir, saya ingin merangkumkan apa yang saya bagikan pada malam ini. Bahwa pertama, duka cita yang kita alami karena kita ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, itu seharusnya membawa kita untuk refleksi diri, bahwa itu tidak berlalu begitu saja. Banyak orang mengalami duka cita, banyak orang mengalami tragedi dalam kehidupan dia. Apalagi di masa pandemik ini, banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami pergumulan. Tetapi mereka melewati itu begitu saja, tanpa ada refleksi diri. Pengkhotbah 7 ayat 2 katakan, ya, lebih baik kita datang ke rumah duka. Ya, karena disitulah kita bisa melihat akhir kehidupan manusia. Disitulah tempat di mana kita bisa refleksi diri. Jadi itu ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam masa duka ini seharusnya membawa kita untuk refleksi diri. Untuk semakin kita mengenal siapa Allah itu. Apa janji-janji, apa pengharapan yang dia berikan kepada setiap orang percaya. Nah, Pengkhotbah ayat 7 dan 2 itu ditujukan kepada orang-orang yang datang ke rumah duka. Kita semua yang hadir dalam Zoom pada malam ini, ya, itu ditujukan kepada kita semua. Apa refleksi kita ketika kita melihat sahabat yang kita kasihi ini dipanggil oleh Tuhan? Ya. Apa yang saya belajar untuk diri kita sendiri? Apa yang saya bisa kenali tentang Allah kita? Tentang pengharapan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya percaya juga untuk Ibu Dengsi, Lydia, dan Rahel, ya, yang langsung mengalami kehilangan itu. Saya sangat yakin pasti Roh Kudus akan melayani kalian. Membuka mata kalian untuk melihat betapa luar biasa indahnya Tuhan Yesus itu. Kalau kita sudah merefleksikan diri kita. Ya, Mazmur 119 ayat 71. Kita kembali akan janji-janji Allah, ya. Jadi ketika kita merenungkan janji-janji Allah, maka itu akan memunculkan pengharapan. Pengharapan akan kehidupan di balik kehidupan ini. Pengharapan di balik duka cita ini. Jadi inilah siklus, ya, proses kehidupan setiap orang percaya yang harus kita lewati. Ya. Banyak orang ingin jalan pintas saja, ya, dari duka cita langsung kepada pengharapan. Padahal Tuhan ingin bahwa lewat duka cita itu, ya, kita bisa refleksi kembali. Ya. Lewat duka cita itu, maka saya semakin menyadari hanya orang-orang yang melewati duka cita yang terdalam yang bisa semakin menyadari tentang betapa pentingnya, betapa berharganya pengharapan itu. Karena ada suatu kerinduan yang luar biasa kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Tanpa lewat duka cita, saudara tidak bisa mengerti tentang pentingnya pengharapan itu. Jadi, lewatilah proses itu sebagaimana Tuhan memimpin. Jadi saya harapkan bahwa hal ini terus mengingatkan kita. Dan terakhir, seandainya Tuhan izinkan suara kita semua ini, ya, terdengar oleh sobat kita Henry. Seandainya, ini hanya seandainya Tuhan mengizinkan itu. Maka saya ingin mengajak kita semua, marilah kita sama-sama mengucapkan kepada sobat kita ini.
Selamat jalan sobatku Henry. Selamat bertemu dengan Tuhan Yesus yang engkau kasihi. Sampai ketemu di Yerusalem yang baru itu. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Rudi. Terima kasih Bang Alex yang sudah membawa kita dalam satu perenungan singkat, padat, dan saya kira menyentuh hati. Dan kami terhibur, Bang. Minimal saya terhibur.